Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan selalu. Kita lanjutkan dengan materi perkuliahan K3 listrik pada sub pembahasan mengenai perundang-undangan, mengenai peraturan K3 listrik. Adapun ruang lingkup daripada peraturan K3 listrik, yang pertama adalah pengawasan K3 listrik di tempat kerja. Yang kedua, pengawasan K3 sistem proteksi petir. Yang ketiga adalah pengawasan K3 pesawat lift. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Di dalam K3 listrik ini memiliki dasar-dasar hukum yang pasti, mempunyai sejarah-sejarah perundang-undangan, di mana diantaranya adalah mencakup pada peraturan K3 listrik di tempat kerja. Apa yang mengaturnya? Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 Ayat 1 huruf Q. Kemudian diperkuat dengan peraturan perundang-undangan K3 listrik, yaitu tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Di mana pada pasal 2 dan pasal-pasal yang lainnya akan memperinci tentang bagaimana dan apa, untuk siapa, bagaimana penggunaan, apa fungsi daripada K3 listrik. Mari kita perhatikan pasal demi pasalnya. Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2015 nomor 12, keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, pasal 2, pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja. Pasal 3, pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan A. Melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. B. Menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberi
keselamatan bangunan beserta isinya. C. Menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Jadi pada Permenaker nomor 12 tahun 2015 ini, sasaran tujuannya adalah untuk melindungi kita semua, untuk melindungi orang, melindungi tenaga kerja, melindungi lingkungan tempat kerja, melindungi instalasi kerja, memberikan rasa selamat dan sehat serta produktivitas yang tinggi. Jadi undang-undang ini adalah sangat memberikan kenyamanan untuk para pekerja. Pada bab 2 yang mana tertuang ruang lingkup, pada pasal 4, 1. Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi A. Perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan. Yang B. Pemeriksaan dan pengujian. 2. Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada kegiatan A. Pembangkit listrik, B. Transmisi listrik, C. Distribusi listrik, dan D. Pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus arah. Pasal 5. Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik. 3. Standar bidang kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi standar nasional Indonesia, B. Standar internasional dan atau standar nasional negara lain yang ditentukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik. Pasal 6. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ayat 1 wajib dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. 2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 wajib dilakukan pada penggunaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. 3. Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1
dilakukan oleh A. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan, atau B. Ahli K3 bidang listrik pada PJK3. 4. Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik dapat dilakukan oleh teknisi K3 listrik pada perusahaan, atau B. Teknisi K3 listrik pada PJK3. Pasal 7. Untuk perusahaan yang memiliki pembangkit listrik lebih dari 200 kilo ampere wajib mempunyai ahli K3 bidang listrik. Pasal 8. Ketentuan dan tata cara penunjukan PJK3, ahli K3 bidang listrik, dan teknisi K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk di bab 4 tentang pemeriksaan dan pengujian. Pasal 9. 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. 1 huruf B merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B merupakan kegiatan peradilan, perhitungan, dan pengetesan dan pengukuran terhadap suatu instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bagi kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1, 2 wajib dilakukan pada perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. 4. Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 5. Pasal 10. Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh A. Pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik,
B. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan dan atau ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan A. Sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna. B. Setelah ada perubahan atau perbaikan. Dan C. Secara berkala. 3. Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik atau ahli K3 bidang listrik pada PJK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan, pengesahan dan atau pembinaan dan atau tindakan hukum. 4. Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B yang dilakukan oleh ahli K3 bidang listrik pada perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B digunakan sebagai bahan pertimbangan, pembinaan, atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Yang kelima, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Mahasiswaku yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan selalu, bisa kita garis bawahi adalah bahwa di sini timbul beberapa pola pembinaan tentang pengawasan norma K3 listrik, yang mana mulai dari perencanaan atau gambar rencana, pembuatan atau pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian berkala. Adapun sejarah peraturan untuk K3 listrik di sini, mahasiswaku bisa melihat awal dan sejarah daripada pertumbuhan dan perkembangan bangsa ini. Yang pertama yaitu AV1938 itu merupakan produk perundang-undangan dari Hindia Belanda. Kemudian timbul perundang-undangan yang mengatur tentang kelistrikan yaitu PUIL 1964, PUIL 1977, PUIL 1988, PUIL 2000. Ini semua adalah produk dari sejarah, diawali dengan penerapan standar yang berlaku di negara Belanda. Kemudian pemberlakuan standar Belanda dengan peraturan Menteri Bidang Ketenagakerjaan. Dilanjutkan dengan penyusunan SNI berdasarkan standar Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan SNI sesuai dengan penerapan listrik di Indonesia. Mahasiswaku yang saya hormati dan yang selalu saya banggakan, itu tadi yang bisa saya
bacakan, saya uraikan. Anda bisa download, Anda bisa baca lebih detail, Anda bisa lihat browsing di internet tentang Permenaker ini. Ya, Anda bisa pelajari apa yang dimaksud hal tersebut. Nanti kita bisa bahas, kita bisa sharing pada Google Classroom yang nanti akan kita agendakan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati dan selalu saya cintai dan saya banggakan, di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3 listrik, yaitu adalah 1. Ahli K3 listrik diatur pada Permen Naker nomor 12 tahun 2015 JO Cap Dirjen NO Cap 47 PPK dan K3 Romawi 8 2015. Kemudian tentang teknisi listrik diatur pada Permen nomor 12 tahun 2015 Junto Cap Dirjen nomor Cap 48 PPK dan K3 Romawi 8 2015. Selanjutnya masih tentang perundang-undangan, teknik live yang terdiri dari penyediaan pemasangan, teknisi pemeliharaan, teknisi penyetelan, dan penyediaan operasional termuat pada Cap Dirjen nomor Cap 407 BW 1999. Di dalam pasal 9 mengenai tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja berkewajiban A. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya. Yang B. Memberi laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 1 kali dalam 3 bulan kecuali ditentukan lain. Yang kedua, untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya. C. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan jabatannya. Kemudian kewajiban ahli K3 itu diatur pada Permen nomor 2 1992.
Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Inilah tadi sekelumit tentang penjabaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar daripada kita untuk bekerja pada listrik, khususnya untuk bekerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung dengan Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.